makasih ya udah nganterin gue, jadi ngerepotin lo. Iya sama-sama. Lain kali kalau lo nggak dijemput, lo nebeng gue aja. Kalau gitu gue permisi pulang ya. Kok buru-buru banget? Itu sebelum lo pulang, apa nggak sebaiknya lo mampir dulu? Kan gue belum balas kebaikan lo karena udah nganter gue pulang. Masuk dulu aja, minum dulu gitu. Makasih buat tawarannya ya. Tapi gue harus cepet-cepet balik ke rumah. Soalnya adik gue sendirian di rumah. Buat gantinya, gimana kalau besok kita berangkat sekolah bareng? Iya sih, itu tergantung lo aja. Lo mau nggak? Iya, boleh deh kalau lo nggak keberatan. Makasih ya, maaf ya gue ngerepotin lo. Iya nggak apa-apa. Kalau gitu gue permisi ya. Hati-hati Ren. Baik banget sih dia. Selamat sore kasurku. Ya ampun. Hari ini bener-bener hari yang gue nantiin. Ya ampun, gemesin banget tadi. Gue dipuji cantik, dianterin pulang lagi. Ya ampun. Kapan lagi sih ini bisa terjadi? Kok bisanya gue hari ini mau sama Rea gue suka. Gue suka banget sama hari ini. Ternyata jadi anak yang baik membawa perubahan besar ya. Cie, ada yang lagi kesemsem nih. Lupa nggak nih misinya? Warid nggak boleh lupa ya jadi anak baik. Lah, Katy, sejak kapan lo di situ? Tahu-tahu udah ada di situ aja. Perasaan tadi nggak ada deh. Iyalah lo nggak nyadar. Orang lo lagi kesemsem. Gimana mau nyadar coba? Emang lo lagi kesemsem sama siapa sih? Alah, kucing nggak perlu tahu. Yang jelas gue lagi kesemsem sama orang yang ganteng, yang baik, yang pinter. Idaman banget sih. Iya deh. Udah sana mandi. Baunya sampai sini nih. Iya, kalau gitu gue mandi dulu ya. Dadah. Cinta boleh bego jangan. Gua apa-apa, Neng. Masuk aja langsung ke kamarnya pun gak apa-apa. Non Sania gak bakal marah toh. Kan Neng temennya. Ayo, sekalian biar saya anterin. Oh, iya mbak. Makasih ya mbak. Sania, sorry ya gue masuk. Nih, gue bawain sesuatu buat lo. Kita jadi teman. Lama-kelamaan jadi tumbuh rasa. Aku tahu kamu udah ada dia. Manusia. Kucingnya bisa Iya bisa bicara. Mau ikut nyanyi aja enggak? Kenapa? Ada apa? Aleta, kok lo di sini? Sen, gue takut. Di kamar lo ada kucing bicara, Sen. Ih, mana dia nyanyi lagi? Iya, gue tahu kok. Lo tenang dulu, tenang. Gue jelasin semuanya. Tenang, gue gak bisa tenang, Sen. Gue takut. Dia tuh tadi bicara sambil nyanyi lagi, gue takut, Sen. Dia tuh kucing gue. Lo gak perlu takut. Dia gak jahat kok. Hah? Masa? Iya udah ayo ke kamar. Sen, kalau kucingnya jadi monster gimana? Ini nih anak yang suka kebanyakan nonton drama ya kayak gini. Udah buka mata lo, dia gak bakalan gigit kok. Masa sih? Sini. Mama gak akan gigit kok. Gue takut. Kok ada sih kucing bisa bicara? Oh, jadi ceritanya gitu. Jadi kita semua itu cuman kembali ke masa lalu, atau emang lo doang? Tapi perasaan gue kayak nggak kemana-mana tuh. Gue emang di sini aja. Ya iyalah lo nggak kerasa. Tapi aneh sih. Waktu itu lo juga udah meninggal. Tahu bingung gue. Yang penting gue tuh harus ngubah takdir diri gue sendiri. Tapi siapa coba manusia yang bisa ngubah takdirnya sendiri? Ya lo sendiri lah manusia itu. Buktinya musuh lo sekarang jadi temen lo sendiri kan, karena lo jadi baik. Serah lo deh. Iya juga sih. Siapa coba manusia yang bisa mengubah takdirnya sendiri?
Tapi nggak apa-apa, gue bakal bantuin lo kok. Sekarang kan kita sahabat, jadi kita harus saling tolong-menolong. Setelah tahu semuanya, kenapa lo masih nganggep gue sebagai sahabat? Padahal lo kan udah tahu kalau di masa depan gue itu bener-bener jahat ke lo. Gue nggak ada rasa manusiawi sama sekali. Bahkan ya lo kan bilang sendiri kalau lo mau berubah. Jadi apa salahnya kalau gue bantuin lo? Gue gak batas dapat rasa simpati dari lo. Gue udah jahat sama lo. Selama ini gue bener-bener jahat sama lo. Lo masih aja baik sama gue. Padahal gue berlaku halnya seperti monster yang selalu nyakitin lo. Udahlah Sen, gue malah seneng banget. Dari dulu tuh gue pengen banget temenan sama lo. Makasih ya Al. Selama ini gue udah jahat sama lo. Gue ngerasa kalau gue gak pantas. Gue gak pantas dapat simpati dari lo. Gue gak pantas jadi sahabat lo. Gue monster. Gue berpikir kalau gue lebih baik mati aja. Tapi gue mikir lagi, kalau gue gak ada, gue gak bisa balas kebaikan lo. Sen, jangan ngomong gitu. Gue seneng banget kok bisa jadi sahabat lo. Yang jelas kita bakal selalu temenan sampai selama-lamanya. Hello ladies, pasti kangen sama gue lah ya. Narendra, kok liat tiba-tiba aja udah ada di sini? Sana keluar, gak usah masuk-masuk kamar gua. Lo punya kamar sendiri kan? Gak usah nginjekin kaki lo ke kamar gua ya. Udah sana keluar, hus. Yo, belum juga gue masuk, udah disuruh pergi aja gue. Kayak sama siapa aja sih lo ngusir-ngusir? Gue kan adek lo, ini rumah lo, dan ini juga rumah gue. Jadi terserah gue dong gue mau masuk kemana. Emang bener ya kata orang-orang, adiknya itu bakal lebih soft spoken daripada kakaknya. Ya terbukti lah ya, gue cukup manusia, lo malah kayak gorila. Udah gue bilang keluar ya keluar. Keluar nggak? Baru aja ya lo nyampe di sini udah bikin gue emosi aja. Lo nggak keluar gue bacok sekalian ya. Aduh kakakku, bisa sedikit lebih soft spoken nggak sih kayak adikmu ini? Oke, I'm going out. Tapi biarkanlah dulu adikmu ini berkenalan dengan bidadari yang ada di sebelahmu. Siapa namamu manis? Maukah jadi pacar Ai? Mumpung kita sama-sama blonde. Nggak dulu deh. Pengen jadi satu-satunya yang blonde aja. Pacar jangan. Ih, adik kok gitu sih sama abang? Abang-abang, pala lo peyang. Udah gue bilang keluar. Iya gue keluar kok. Tapi kasih gue nomor dia dulu dong. Lo bisa nggak sih nggak usah malu-maluin gue di depan teman gue? Keluar nggak? Kalau lo nggak mau keluar, bener-bener gue bakal pukul lo ya. Gue hitung sampai 3. Kak, jangan gitu lah kak. 1, Kak. 2, Iya gue keluar. Tapi 3. Udah gue bilang keluar. ampun kak, ampun. Iya gue keluar. Ya udah sana keluar. Ih, takutnya kayak singa betina lagi marah. Iya, gue keluar. Bener-bener ngeselin ya tuh anak. Awas aja masuk sini lagi. Kenapa sih dari tadi teriak-teriak terus? Kamu berantem lagi sama kakakmu? Gak tau lah mah. Tiba-tiba banget kakak marah-marah sama aku. Padahal aku baru aja masuk ke kamar kakak. Baru aja masuk udah langsung jadi semalah kakak. Namanya juga lagi datang bulan, ya pasti marah-marah lah. Oh iya, kamu jadi pindah ke sekolah kakak. Gak takut dimarah-marahin lagi sama kakak nanti di sana? Jadi kok mah, sekalian aja ngawasin kakak. Takut-takutnya nanti ada yang ganggu kakak. Ya kalau dia marah ya biarin aja. Toh kakak nggak tahu kalau aku mau pindah ke sekolah kakak. Hah, nggak sabar banget. Nanti kalau ada yang gangguin kakak, biar aku yang belain kakak. Gak boleh ada cowok lain yang gangguin kakak selain aku. Cie, perhatian banget sama kakak. Iyalah mah, aku kan ada laki-lakinya, jadi aku harus melindungi kakak dong. Astaga sayang, kamu masih marah sama mami? Kamu itu cantik sayang. Kamu gak pantas dapetin cowok culun kayak dia. Di luar sana masih banyak cowok kan? Ih, mami, kan aku udah bilang Kak Indra itu sebenarnya tuh ganteng. Mami gak pernah lihat Kak Indra dari dekat kan? Itu tuh luarnya aja. Mami bisa gak sih pengertian sedikit? Mulai besok, Mami gak usah jemput aku. Astaga ya ampun. Jadi anak itu yang bikin kamu itu berpenampilan jelek di sekolah.
Kamu itu cantik sayang. Kamu gak perlu nurutin standar dia. No ya, Mami gak suka kalau kamu ngejar-ngejar cowok culun kayak dia. Masih banyak cowok lain di luar sana sayang. Mami, yang aku pengen itu Kak Hendra, bukan cowok lain. Aku gak tertarik sama cowok-cowok lain, Mami. Yang menurut aku ganteng itu ya cuman Kak Hendra. Mami bisa gak sih gak usah ngurusin percintaan aku? Kalau Mami masih ngototin aku buat sama cowok lain, aku bakal mogok sekolah. Aku gak mau sekolah lagi ya. Pokoknya yang aku mau itu cuman Kak Hendra. Hei, kenapa ini? Kok sampai mau ke sekolah segala? Ini loh masalah kamu. Selama ini dia berpenampilan jelek di sekolah hanya karena ngejar satu cowok culun. Ya jelas dong aku gak ngizinin. Mas gak mau kan kita punya menantu yang jelek? Mami, aku tuh udah bilang Kak Hendra itu ganteng sebenarnya. Pokoknya aku mau mogok sekolah kalau Mami masih ngelarang-larang aku buat deket sama Kak Hendra. Udah, daripada kalian berantem, mending kamu temuin deh orang yang ada di depan. Mungkin kamu tertarik sama dia. Udah sana, itu udah nungguin lo, kasihan. Emangnya orang yang nungguin aku di depan itu cowok, Pi? Iya, udah sana temuin. Jadi ini orang yang mau ketemu aku, Pi? Ini mah bukan bikin tertarik, tapi bikin muntah. Udah, aku mau ke kamar aja, males. Heh, enak banget ya tuh mulut ngatain gua. Kalau lo mau muntah gara-gara lihat kegantengan gua, ya udah nggak usah ngeliatin. Gue tahu kok kalau gua ganteng. Kalau mau muji itu nggak usah gengsi. Tinggal muji aja, apa salahnya sih? Beda banget sih nih cowok. Siapa yang bilang lo ganteng? Orang muka kayak monyet gitu aja belagu. Lebih mendingan lah cowok gue daripada lo. Gue melihat lo aja itu gak sudi. Apalagi muji lo ganteng coba. Jijik banget sih. Udah. Ya udah, kalian berdua ngobrol dulu ya. Papi mau ke atas, ada urusan. Ya udah, Papi tinggal dulu ya. Papi, jangan tinggalin aku, Papi. Papi kok gitu sih? Dadah sayang. Najis banget sih gue harus ngobrol sama nih cowok. Apa ngeliatin gue gitu? Apaan sih? Mikir lo sana gue mau duduk di situ. Masih ada tempat lain kan? Caper banget sih. Gue paling gak suka deh sama cewek-cewek yang suka caper. Udah caper, sok-sokan, lebay lagi, ngerasa paling cantik lagi. Siapa yang lo bilang caper, lebay, sok-sokan? Lo ngatain gua? Denger ya, ini tuh rumah gua. Ya terserah gua lah, gua mau duduk di mana. Kalau gua mau duduk di situ ya berarti lo harus minggir. Kalau gue gak mau gimana? Ini kan rumah orang tua lo yang punya, bukan lo yang punya. Mikir kids. Berani ya lo sama gue? Sini Oma Jong, rasa ini. Sakit woy, sakit. 갑자기 내게 나타나준 너 Makasih ya udah nganterin gua. Dan maaf ya gue yang ngerepotin lo. Lo gak ngerepotin gue sama sekali kok. Gimana kalau setiap pagi gue bakal jemput lo, dan pulangnya kita juga pulang bareng. Gimana? Lo mau nggak? Gak usah. Hari ini aja gue udah ngerepotin lo. Udah 2 kali lo gue nebeng lo. Masa mau tiap hari sih? Gue gak enak tahu. Santai aja kali. Gue malah gak ngerasa kebebani. Gue itu malah ngerasa kalau gue nebengin lo tuh kayak gimana ya? Gue tuh kayak bahagia aja gitu. Ya, tolong terima ya tawaran gue. Ya gimana ya? Lo-nya maksa sih. Ya udah deh, gak apa-apa. Makasih ya. Maaf kalau gue tiap hari bakal ngerepotin lo. Nanti sekali-sekali gue bakal traktir lo makan deh. Bisa aja sih lo. Ya udah, kita masuk yuk. Keburu belnya bunyi. Oke, siap Pak Ketos. Bisa aja. Bisa dong. Senia, gue di sini. Cepet sini. Al, hai. Bentar gue ke situ. Semangat pagi, Besti. Semangat pagi juga. Astaga, kayak anak kecil. Me and you are friends. Forever we will be friends. Ya ampun, nyelil kita. Iya lagi. Wih, seneng banget nih kayaknya. Kayaknya kalian udah teman dekat ya? Iya nih, udah kelihatan seru banget ya. Padahal baru sehari nih kita temenan. Wah, iya kah? Ya udah, kalau gitu kita masuk yuk. Siap Pak Ketos. Good morning semuanya. Morning, Miss. Good. Sebelum kita memulai belajar bahasa Inggris,
Ibu akan perkenalkan murid baru di sini terlebih dahulu. Tolong, be a good friends ya. Don't scare him, mengerti? Please coming, darling. Tumben ada murid baru. Come in, baby. Yes, miss. Kok dia bisa ada di sini? Astaga, sangat datang banget. Pangeran gak sih? Ganteng banget. Hey, please be quiet. Jangan berisik ya, biar dia memperkenalkan diri dulu. Silakan sayang, perkenalkan diri kamu. Yes, of course, miss. Sebelumnya, morning semuanya. Perkenalkan, nama gue Narendra Alexio. Kalian bisa manggil gue Narendra atau Alex pun gak apa-apa. Sebelumnya tolong kerjasamanya ya. Don't press me too much. I'm handsome. I know. I'm really handsome. Oh ya, buat baby-babyku, nanti yang minta nomor gue bakal kasih. Nanti bilang aja kalau yang mau minta nomor abang. Nanti abang calling deh. I love you guys. Semuanya harap diam ya. Dia I love you kok kita juga nih. Ya ampun Sen, adik lo istimewa banget. Lo gak ilfil apa punya adik kayak gitu? Shh, jangan bilang-bilang kalau itu adik gua. Lo nanya gue ilfil apa enggak punya adik kayak gitu? Ya jelas ilfil lah. Tiap hari ada aja gebrakannya. Pasti mami sama papi yang mindahin dia ke sekolah ini. Males banget harus jagain satu bocil ini. Yang sabar ya, Sen. Oke, handsome, kamu boleh duduk di mana aja yang kamu mau. Bisa depan, bisa belakang. Kamu depan aja ya. Nanti biar bisa ngomong sama ibu. Kayaknya gue duduk dekat kakak aja deh. Pasti dia shock karena gue pindah ke sekolah ini. Kayaknya saya duduk di belakang aja deh, Bu. Oh iya, silakan. Nanti calling-calling ibu ya, ganteng. Kakak minta nomor Iya sayang-sayangku, nanti aku kasih kok. Halo kakakku, gimana reaksinya gue pindah ke sekolah ini? Shock gak? Jangan panggil gue kakak di sini. Nanti temuin gue di rooftop. Nyebelin banget sih lo. Mereka kok udah akrab banget? Apa mereka saling kenal? Kenapa gue rasanya takut ya kalau Senia deket-deket sama anak baru itu? Apa mereka emang udah saling kenal ya? Senia, Kak Indra? lo mau ke perpus kan? Gimana kalau kita ke perpus bareng? Ke perpus ya? Itu. Tapi gue ada. Gimana nih? Gue kan udah janji kalau mau ke rooftop sama si Narendra. Tapi gue harus gimana? Kayaknya itu deh cowok yang disukain kakak. Maaf ya Indra, gue hari ini ada urusan sama Narendra. Mungkin besok aja atau lusa. Ya mungkin besok lah. Narendra kan anak baru itu. Sebagai gantinya, gimana kalau kita ke kantin bareng nanti? Ya udah, kita ke kantin bareng aja nanti. Maafin gue Andra, kalau gitu gue duluan ya. Oke, kalau gitu hati-hati ya. Sampai jumpa nanti di kantin. Cie, ngobrolin apa tadi? Berisik. Baru juga deket sehari. Udahlah. Gue gak boleh terlalu cemburu. Gue kan bukan siapa-siapanya. Dengerin gue ya. Di sini lo jangan manggil gue kakak ya. Pokoknya jangan sampai ada yang tahu kalau kita itu saudaraan. Cukup Aleta aja yang tahu. Jangan sampai orang lain itu tahu ya. Lah, kenapa coba? Kan lo kakak gua emang. Nanti banyak yang ngira kita pacaran. Nanti jadi repot. Narendra, dengerin ya. Gue cuman mau lo itu jangan manggil gue kakak di sini. Ya, jangan manggil gue kakak di sini. Tolonglah kerjasamanya, susah banget sih. Emangnya kenapa kak? Lo sejijik itu kak sama gua? Atau emang lo segengsi itu punya adik kayak gua? Makanya lo gak mau ngaku gua adik? Bukan gitu. Maksudnya gue itu udah terlalu populer di sini. Gue tahu lo bakal populer juga di sini karena udah kelihatan kan dari pertama kali lo masuk ke kelas gue aja udah banyak yang teriak.
Gue cuman nggak mau kalau gue itu lebih populer di sini, dan gue juga nggak mau kalau bakal banyak cewek-cewek yang ngejar gue cuman karena pengen minta restu dari gue buat ngejar elo. Makanya itu jangan sampai ada yang tahu kalau kita saudaraan. Oh, ternyata gitu. Aduh. Ya udah kalau emang itu mau kakak. Ya udah guys, sana balik sebelum ada yang lihat kita. Ingat, jangan manggil gue kakak. Yo, aman deh. Pokoknya aman sama gua mah. Dasar bocil. Mata gua. Mata gua kenapa? Sakit. Mata gua kenapa? Sakit. Ini sakit. Apa yang terjadi sama mata gua? Sakit. Semuanya sakit, mata gua sakit. Kenapa sama mata gua? Suara apa itu? Kenapa kenceng banget? Loh, bukannya itu. Gawat, Xenia. Sakit. Gue gak bisa ngeliat apa-apa. Semuanya gelap. Sakit mata gue. Siapapun tolong gue. Xenia, tungguin gua. Bertahan, Sen. Gua bakal... Gua tadi gak terlalu kuat. Sen, mau bisa dengar gua? Xenia, Sen, dengerin gua, San. Rex, ini tolongin gue, Rex. Gue gak bisa ngeliat, mata gue sakit. Rex, tolongin gue. Gue bakal nolongin lo. Sekarang tenangin diri lo. Xenia, dengerin gua. Lupain semua masalah yang ada di pikiran lo. Lupain semua kejanggalan yang ada di hati lo. Tenangin diri lo. Lo harus tenang, Sen. Karena cuman lo yang bisa ngedaliin ini semua. Cuman lo yang bisa ngedaliin ini semua. Cepat, Sen. Sebelum semuanya terlambat. Gue yakin pasti lo bisa. Cuman lo yang bisa ngedaliin ini semua. Ayo Sen, cuman Allah yang bisa ngantiin ini semua. Sen, lo berhasil. Gue bisa lihat lagi. Apa ini semua udah berakhir? Apa yang terjadi sama gua? Dan siapa lo? Kenapa lo bisa tahu ini semua? Dia adik gua. Gua sama adik gua diperintahkan buat ngejagain lo di sini biar lo bisa hidup tenang. Tapi kenapa? Kenapa ini semua terjadi sama gua? Gue cuma pengen hidup tenang. Gue cuma pengen nebus kesalahan gua. Tapi kenapa ini semua harus terjadi sama gua? Gimana kalau suatu saat nanti ini semua akan lebih buruk? Gimana? Dan apa yang terjadi sama mata gua? Gue cuma pengen nebus kesalahan gua. Iya, Selin tahu kok. Kakak cuma pengen nebus kesalahan kakak di masa lalu kan. Kami di sini buat ngebantu kakak. Selin tahu, pasti kakak bisa ngelewatin ini semua. Tapi kenapa mata gue masih terasa sakit? Gimana kalau gue gak bisa ngelewatin ini semua? Gimana? Gimana kalau gue gagal? Mata lo berubah menjadi warna biru kristal. Itu karena mencakup semua kekuatan yang lo punya semasa lo balik ke dunia ini. Sebenarnya lo itu udah bagian dari kami. Tapi Tuhan kasih lo kesempatan. Lo gak perlu khawatir. Warna mata lo masih bisa kembali kayak semula. Tapi gimana caranya? Apa kalian berdua bisa bantu gue? Gue gak tahu caranya gimana. Tenang aja, Selin bisa bantu kakak kok. Ikutin Selin pelan-pelan ya. Jangan terlalu terburu-buru. Pertama-tama, tutup mata kakak. Tenangin diri kakak, dan hapus semua masalah yang ada di diri kakak. Setelah itu, buka mata kakak pelan-pelan. Jangan terlalu terburu-buru. Biarkan warna mata asli kakak itu kembali sendiri. Oke, sedikit lagi, pelan-pelan aja. Gimana? Warna mata gue bener-bener kembalikan? Iya, kakak bener-bener hebat deh. Bisa langsung belajar. Kakak gak usah khawatir, kita bakal selalu ngedampingin kakak.
Makasih ya buat kalian berdua. Tolong bantuannya. Iya, tentu aja kami bakal bantu lo. Duh, Sania mana sih? Gue cariin dari tadi kok nggak ada. Di mana ya Sania? Di kelas nggak ada, di kantin juga nggak ada. Loh, Al, lo kenapa? Kayaknya lagi cari seseorang. Iya nih, gue lagi cariin Sania. Gue cari dari tadi nggak ada. Di kantin nggak ada, di kelas juga nggak ada, di perpustakaan juga nggak ada. Oh, kalau gue denger dari si Kak Indra sih, katanya dia lagi di rooftop sama anak baru itu. Siapa ya namanya? Oh, maksudnya si Narendra. Mereka udah lama di sana atau baru aja? Entahlah, gue juga nggak tahu tuh. Itu, Al, lo boleh nggak gue ngomong sesuatu? Ya lah, tinggal ngomong aja. Apa susahnya sih? Kayak sama siapa aja. Tinggal ngomong aja, lo mau ngomong apa sama gua? Itu, gue mau tanya, nanti malam lo kosong nggak? Kalau boleh tahu. Nanti malam... Kalau itu kayaknya nanti malam gue kosong deh. Emangnya kenapa nih? Jangan-jangan lo mau ngajak gue jalan ya? Kok lo bisa tahu? Hah? Emang beneran? Gua cuma asal nebak aja sih. Ya beneran, itu pun ya kalau lo mau. Kalau lo mau ya ayo. Tapi kalau lo nggak mau ya gue nggak maksa. Tumben banget sih Zayan ngajak gue jalan. Biasanya dia cuek banget sama gue. Kok tiba-tiba perhatian begini? Al, lo nggak mau ya? Kalau lo nggak mau nggak apa-apa. Gue nggak maksa lo kok. Kalau lo nggak mau bilang aja. Tapi mungkin lain kali. Kalau itu pun kalau lo mau sih. Bukan gitu. Tapi gue... Gak apa-apa kok, gue nggak maksa, serius sumpah. Itu bukannya... Kak Reksan? Hah? Mana Rexon? Kepala. Kekuatan itu bikin kekuatan gue hampir habis. Gue masih terlalu lemah buat kekuatan yang sebesar itu. Ya ampun Kak Reksan. Kakak kenapa? Kok mulut kakak berdarah gini? Kakak habis ngapain? Ayo kita ke UKS kak, sebelum lukanya makin parah. Gak usah, gue gak apa-apa kok. Ini kan cuma luka kecil, gue gak apa-apa, serius sumpah. Gak apa-apa gimana sih kak? Orang lukanya aja parah gini, pokoknya kakak harus ke UKS. Gue ikut ya Al, jaga-jaga, takutnya Reksan pingsan lagi di jalan. Iya kak, mohon bantuannya ya kak, kasihan Kak Reksan. Kakak tuh habis ngapain sih? Kok bisa sampai berdarah gini? Ini lukanya hampir parah banget tahu. Ini kamu nggak diobatin cepet, mungkin bisa parah kak. Iya maaf, tadi tuh gue tuh lagi jalan, pas mau turun, gue malah kesandung di tangga. Gue lupa kalau di depan gue ada tembok, jadi gue sampai ketabrak tembok deh. Makanya sampai luka gini. Ya ampun Kak Reksan, lain kali hati-hati dong kalau jalan. Kayaknya kakak nggak pernah seceroboh ini deh. Iya nih kayaknya kebanyakan pikiran deh. Ya ampun, Kak Reksan tuh mikirin apa sampai ceroboh gini jalannya. Ih, kepo. Ih, jahil banget sih. Rasain nih. Aduh, sakit Al. Tuh, makanya jangan jahil. Gue bukan siapa-siapanya, gue gak boleh cemburu. Semuanya aman kan? Kalau gitu gue permisi ke kelas dulu ya. Iya, hati-hati ya Zai. Makasih ya udah bantuin. Kalau gitu gue permisi dulu ya. Oh iya San, hati-hati jangan ceroboh lagi lo. Yoi, tenang aja. Zayan aslinya orang baik ya. Iya, kelihatannya aja Judas. Zai, lo bukan siapa-siapanya. Tapi kenapa lo harus cemburu? Lo sama Alita gak ada hubungan. Lo harus sadar diri. Hubungan lo sama Alita cuma sebatas teman. Kami gak ada hubungan. Tapi kenapa rasanya gue sakit banget ngeliat pemandangan tadi? Apa Alita gak peka? Apa dia gak nyadar sama perasaan gue? Udah. Percuma gue mikir kayak gini. Dia gak bakal berpaling ke gue.